Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa menarik energi maskulin ya yang kita dealkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Ya insya Allah ini barang aku kirim ya besok ya. Dan insya Allah kalian klien-klien yang aku pegang sehat walafiat, diberikan keberuntungan selalu dari segala pintu ya yang Allah sudah janjikan. Dan aku doakan yang nonton juga sehat, diberikan keberuntungan juga ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat dengan situasinya maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate. Jangan percaya kartu tarotnya ya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa lagi ya, biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, energinya ada di feminim ya. Aku ngelihatnya nih untuk situasinya maskulin. Sebagian dari feminim akan ada menerima hubungan baru ya. Hubungan baru. Dan ini lebih berkomitmen. Dan ya lebih menyatu tentang spiritual juga. Jadi banyak belajar juga nih feminimnya ya tentang tentang spiritual dalam sebuah hubungan itu penting sebenarnya gitu ya maskulin tuh ya. Dan maskulin menyesal, kecewa ya karena feminimnya sudah bisa mengambil langkah atau memperbaiki dirinya gitu ya dalam hal spiritual, mendekati ke Tuhan. Dan feminim menerima banyak rezeki, aku lihat ya ada di sini ya, tapi memang butuh kerja keras. Ada the Queen of Pentacles, the Hierophant, Ace of Cups, and the Four of Cups, the Hangman. Apalagi feminimnya itu menerima ketika dijadikan pilihan, menerima digantung hubungannya ya. Ini membuat maskulin itu kecewa tentang cinta barunya juga ya. Dan feminim banyak belajar bijaksana dalam ya menghadapi kehidupan gitu ya. Situasi maskulin tuh. Wow, the Queen of Pentacles, the Hierophant, dan ada the Tower. Situasinya maskulin. Kayaknya maskulin gak nerima deh kalau feminin itu lebih bahagia sekarang dengan kehidupannya. Dan maskulin itu nggak nerima juga kalau feminim itu menerima keadaan ya dan lebih dewasa. Kayak nggak nerima aja, kok bisa sih gitu loh. Gue udah sakitin berkali-kali, gue udah hancurin, gue udah gantung sebuah hubungan, tapi kan feminimnya masih nerima aja dengan ya pikiran yang positif gitu ya, mencoba untuk memperbaiki sebuah komitmen gitu loh. Ini maskulin kayaknya pengen ngeblok feminim dengan kehidupan baru deh. Jadi kayak nggak nerima gitu kalau feminimnya itu mempunyai kehidupan baru, entah dalam mencintai dirinya dia sendiri ataupun hadirnya orang baru ya. Jadi maskulin nggak nerima kenyataan kalau hubungannya dia dengan feminim itu ya bakal hancur berantakan, dan juga dia kehidupannya akan menggantung dalam kehancuran ya. Apapun yang dia pikirkan ini akan keblok. Jadi
ya maskulinnya nggak terima kenyataan kalau aku lihat. Sedangkan feminim sini menerima kenyataan ya, dalam menghadapi sebuah pernikahan ataupun sebuah komitmen itu pastinya harus dilandasi tentang spiritual dan keagamaan. Karena kalau sebuah hubungan tidak dilandasi tentang keagamaan ke Tuhan, ya otomatis hubungan itu akan ya menjadi haram juga gitu ya, tidak diberkahi gitu loh intinya. Jadi benar-benar maskulin ini nggak nerima kenyataan ya, nggak suka. Dan tuh ya, maskulin hidupnya stuck ketika feminim mengambil keputusan untuk bangkit dalam menjalani kehidupannya dia sendiri secara misterius ya. Apalagi feminimnya sudah belajar bangkit tentang mempelajari ilmu spiritual, walaupun ini hasilnya belum tidak terlihat jelas ya, tapi benar-benar focusing mengambil resiko ya, dan memberikan batasan terhadap maskulin. Makanya di sini maskulin merasa kehidupannya dia untuk meraih kesuksesan dalam keuangan juga hubungan ini menjadi stuck ya, dan ini membuat dia marah ya. Dia dengan orang barunya juga menjadi bertaruh jadinya, yang tadinya mudah mendapatkan rezeki ketika bersama feminim ya. Sebelum feminim mengambil keputusan untuk bangkit, sebelum feminim mengambil keputusan untuk belajar tentang dunia spiritual mendalami gitu ya, tadinya gampang-gampang aja tuh si maskulin dengan orang baru mendapatkan rezeki, kesenangan gitu ya. Pada akhirnya ya ketika feminim mengambil keputusan ngambil resiko benahi dunia spiritualnya ya, ini maskulin dengan orang baru menjadi stuck ya. Dan orang baru ini pun membuat maskulin tuh marah yang tak bisa yang tidak bisa dibayangkan oleh dia gitu. Karena masalahnya adalah tentang perselingkuhan dan keuangan terus-menerus nih melanda ya. Dan si orang baru ini memberikan suatu energi yang tidak baik ya. Jadinya maskulin untuk mendapatkan keuangan juga kayak bayangan saja gitu loh. Yang tadinya obsesi kerja bertaruh tapi nggak ada hasil, nggak ada uangnya, nggak ada kebahagiaan buat dia gitu ya. Karena energinya sudah di take over sama feminim ya. Makanya maskulinnya nggak setuju, nggak suka, kecewa juga ketika feminim memutuskan untuk benahi diri, belajar mendekati kepada Tuhan ataupun Allah gitu ya, dan belajar mencintai orang lain ya, menerima kehadiran orang baru. Nih maskulin nggak suka. Kita lihat lagi ya situasinya maskulin. Tuh ya, padahal di sini femininnya sudah menerima tentang kehidupan yang stuck ya, tidak ada perubahan gitu, nerima gitu, bahkan juga bertaruh ya untuk mempertahankan sebuah hubungan dengan jangka panjang gitu. Karena feminim juga berpikir sebuah komitmen itu tidak hanya sehari dua hari gitu kan, ini butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk terus bisa bersama, dan ujiannya pun tidak sedikit dan tidaklah mudah gitu ya. Tapi di si maskulinnya ini menggampangkan sebuah komitmen, menggampangkan sebuah janji ya, apalagi janjinya sudah menjadi halal ya. Karena menurut maskulin kalau sudah menjadi halal ya feminim itu adalah miliknya ya, jadi bisa dikuasai, bisa dijadikan sebagai pilihan akhir ketika maskulin mendapatkan kekecewaan dari pilihan yang lainnya ya. Jadi benar-benar mempertaruhkan tentang ketuhanan ya, mempertaruhkan tentang janji suci gitu ya. Aku lihat energinya seperti itu ya. Dan ya maskulin harus bisa
berkomitmen sebenarnya dalam mencintai seseorang itu ataupun sesuatu itu dengan tulus dan menjaganya, bukan hanya untuk mengikat ya, tapi menjaga dan merawat gitu. Ten of Swords, kan aku bilang tadi apa ya, karena terlalu banyak pilihan dan meremehkan tentang hal spiritual, pada akhirnya maskul juga bertaruh, hadirkan orang lain dan beranggapan ya spiritual itu tidaklah terlalu penting gitu ya, hanya sekedar energi gitu, tidak materi, tidak fisik gitu. Ternyata itu memberikan pengaruh yang sangat besar dampaknya terhadap si maskulin dengan orang-orang sekitarnya dia. Kenapa? Karena femininnya sudah mengambil keputusan untuk mengambil resiko, mempelajari dan mendalami, bahkan mencari guru spiritual khusus untuk membentengi dirinya sendiri, udah mendatangkan energi positif, bahkan energi negatif juga coba untuk menghalangi ya, tapi feminimnya sudah bisa melampauinya, sudah bisa mengendalikan ya, karena semua yang terjadi membuat feminim banyak belajar ya, segala sesuatunya itu memang bertaruh. Hidup itu bertaruh, tidak ada yang tidak bertaruh, dan semua itu ada bayarannya, mau dibayar di awal apa di akhir, itu pasti ada. Jadi feminim banyak belajar dewasa banget ya, dari keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang digantung, keadaan yang dihancurkan ya. Hati-hati feminim, kamu mau dibuat stuck ya, jadi belajar nerima aja dalam keadaan stuck saat ini, tapi tetap komitmen ya untuk memperbaiki dunia dirimu dalam mencintai dirimu sendiri, walaupun merasa perasaan kamu tuh masih ada ya koneksinya dengan maskulin ya, masih ada, dan merasa digantung entah itu status ataupun energi ya. Aku ngerasa juga si maskulin ini sebenarnya belajar, tapi dia lambat ya untuk mempelajari tentang pembayaran karma di masa lalu. Lambat. Di sini feminim sudah mulai menerima tentang ketulusan cinta, entah itu kepada diri kamu sendiri ataupun hadirnya orang baru nih nantinya. Di sini maskulin baru mempelajarinya ketika kehidupan maskulin sudah mengalami kehambatan ya, ingin kembali. Dia perhatikan kamu, dia pelajari kamu ya. Di sini ada Page of Cups, dia pelajari tentang kamu ya feminim. Tuh bangkit, tapi nggak bisa kembali ke kamu dulu. Oh my god, the Six of Cups, Ace of Swords, the Twin Flames-nya keluar, ya. Nah, jadi gini, ada keinginan maskulin nantinya untuk mencintai dan memperbaiki tentang dirinya dia sendiri, ya. Karena dia ingin menjadi karakter yang baru nanti sebelum kembali ke kamu. Tapi memang semua butuh waktu, tidak ada yang instan ya dalam memperbaiki diri. Apalagi ketika femininnya sudah focusing dengan dunia spiritualnya sendiri, jadi energinya itu tidak bisa dirasakan full ya tentang keberuntungannya ke maskulin ya, karena femininnya sudah fokus dalam memperbaiki dirinya dia sendiri, bukan berdoa atau memperbaiki si maskulin lebih banyak lagi ya di sini. Jadi maskulin tetap ya dapat energi, dapat dari si feminin, dapat, dia tetap mendoakan kamu karena dia juga masih merasa ya adalah harapan gitu ya. Tapi nggak banyak harapannya, itu kalau dibilang tuh 20% ada ya, 20-30% ada ya. Kenapa? Karena feminimnya di sini juga masih menerima trust issue di masa lalu yang harus diselesaikan ya. Dan di sini maskulin juga masih banyak konflik
batin, konflik drama juga dari usahanya, dari karirnya, dari gairahnya, bahkan juga urusan dengan orang baru ini ya, akan ada kejelasan tentang ya keinginannya maskulin untuk kembali ke twin flames-nya ya di sini. Oke, dengan jati dirinya yang baru ya. Maskulin keinginan banget nih kembali dan bangkit ya, tapi memang keblok dulu. Kenapa? Karena feminimnya di sini sebagian sedang memperbaiki dunianya sendiri, yaitu melindungi tentang ketulusan cintanya untuk dirinya dia sendiri. Sebagian ada yang menerima orang baru hadir, dan ini membuat maskulin keblok untuk kembali, dan ini sebagai pembayaran karma buruk buat maskulin ya. Dan aku ngerasanya juga maskulin di sini harus banyak belajar tentang sia-sia ya, banyak belajar tentang bertaruh. Kehidupan itu adalah pertaruhan. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati ya. Jadinya itu bertaruh. Jadi yang kita tahu adalah ya bertaruh berbuat baik atau buruk. Ya. Jadi semua kembali lagi pada diri kita. Dan ya di sini maskulin mencoba menghalangi tentang kehancuran, tapi ya nggak bisa ya, nggak bisa dihalangi kembali karena sudah waktunya untuk bayar karma, harus menerima kenyataan ya. Feminim, keuangan kamu akan lebih baik, tapi memang bertaruh ya di sini dalam menerima segala sesuatunya. Itu ada yang harus dikeluarkan, nanti ada yang diberikan kembali oleh Tuhan ya. Dan tetap menjaga, belajar tentang spiritualnya, jangan sampai lepas. Kalau di sini maskulin memang masih ada yang terikat dengan orang barunya, tapi ini menyiksa kehidupannya si maskulin. Kenapa? Ya karena ternyata dia dijadikan pilihan dan menyakiti dirinya dia juga. Ya, dia memberikan kesempatan orang lain menjadikan kamu pilihan. Sekarang dia diberikan menjadi pilihan dari orang barunya. Ya, dan dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri dengan tulus. Ya, dia coba untuk menutupi kalau kehidupan dia itu menggantung dan terperangkap dalam kehancuran ya, terperangkap dalam kebangkrutan, bahkan juga sakit ya secara fisik gitu ya. Kita lihat maskulin. Kita lihat dari Four of Cups-nya ya. Kenapa sih? Dia menyesal, kecewa, dan juga merasa tersiksa karena dia tidak nyaman dengan hubungannya yang dia jalani sekarang, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tuh. Karena dia selalu membayangkan kamu feminim. Energi kamu itu memberikan gairah buat dia. Ya, dan dia sebenarnya dia sangat banget kembali dan bisa ya, kalau dibilang bersetubuh ya pasti dia pengen banget gitu, karena ya salah satunya kalian sudah berkomitmen ya secara dewasa. Dan ditambah lagi di sini dia melihat kamu tuh sudah misterius ya. Dia ngebayangin kamu memang udah settle, udah sepadan sama dia. Tuh ngebayangin kamu tentang seksualitas, ngebayangin sukses sama kamu, energinya menyatu ya, dan intuisinya juga sama dengan kamu gitu loh. Dia benar-benar membayangkan kamu loh. Ya, ditambah lagi kamu sudah energetik gitu ya dalam hal spiritual, itu membuat energi kamu tuh menjadi membara gitu. Kita lihat The Hangman-nya tuh. Maskulin ini terperangkap dalam pembelajaran yang tidak pernah dia selesaikan karena dia orangnya gak sabaran ya. Kalau dia mau sabar dan konsisten, tekun, ini bisa sampai 4 dan 8 tahun ya dalam perjalanan perbaikan. Ini akan mendapatkan hasil yang baik sebenarnya, tapi dia nggak tahanan ya, dia nggak sabaran. Makanya dia mengalami kehancuran terus menerus
Dan ya pembelajaran dan perbaikan diri itu kan tidak hanya setahun 2 tahun, itu ya kalau bisa seumur hidup gitu ya, karena ya setan akan selalu menggoda tuh. Dia nggak tahan dengan sentuhan, nggak tahan dengan pasangan. Jadi kayak kalau sendirian dia tuh merasa kesepian, dia selalu ngebayangin dia memiliki 2 pasangan gitu ya. Dan ini membuat dia ya menghadapi kehancuran terus menerus, dan dia coba untuk ngeblok bayar karma, tapi malah menghadapi kehancuran tanpa dia bisa hentikan lagi gitu. Kita lihat Two of Swords-nya tuh, The Empress, Six of Wands. Dia nggak suka kamu sukses, dia nggak suka kamu dapat perhatian banyak dari orang lain, dia nggak suka kamu lebih tinggi energinya dibanding dia nggak suka ya, dia nggak suka. Dan itu membuat dia hancur berantakan, iri tuh, The Devil ya, energi iri, penyakit hati, merasa tersaingi, merasa menjadi korban, cemburu sama kamu. Dia obsesi dengan energi keberkahannya kamu. Dia ingin manfaatkan hal itu. Ya. Kita lihat Four of Pentacles-nya. Tuh, The Chariot, Five of Swords, Strange. Maskul ini mencoba bertaruh ya tentang komitmen dengan pilihannya dia, karena dia pikir banyaknya pilihan akan lebih baik gitu, dan akan ada yang lebih terbaik dari kamu gitu tadinya, tapi ternyata sia-sia ya. Dia gunakan kepintaran dia dalam hal seksualitas ataupun dalam hal karir gitu ya, tapi ternyata sia-sia. Tapi dia coba untuk kuat ya, coba untuk kuat menghadapi ya kehidupannya dia yang sudah stuck sekarang. Kita lihat Ten of Swords-nya, Seven of Swords, The Hermit, sorry guys. Yeah, look at this guys. Ten of Swords, kecewa karena dia stalking kamu dan dia merasa menjadi korban dari adanya ya pembelajaran evaluasi diri dari koneksi Twin Flames, karena dia melihat kamu sudah lebih sukses, menerima kesuksesan juga, dan itu membuat dia merasa terkhianati dari kesuksesan yang kamu miliki sekarang. Dia coba untuk memanipulasi, dia coba untuk mencari jalan pintas untuk bisa kembalikan kamu. Ya, ini konflik batin ya, karena dia coba untuk kendalikan tentang karma dan keberuntungan. Ini konflik batin antara hasrat, pikiran, dan juga action. Ya, hawa nafsu, pikiran, dan action. Ini lagi bentrok ya, makanya dia mencari jalan gimana bisa kembali. Kita lihat Nine of Wands-nya. Penyesalan itu selalu terakhir ya, selalu terakhir. Three of Pentacles and the King of Pentacles, Queen of Swords. Wow, dia terperangkap dalam kehancuran dan juga terperangkap dalam sabotage-nya dia sendiri dalam perjalanan koneksi Twin Flame spiritualnya. Karena di sini kamu sudah bisa memberikan ketegasan dalam sebuah komitmen, itu tidak harus ada orang ketiga. Untuk sukses, untuk seimbang, tidak harus ada orang ketiga. Dan kamu sudah memberikan ultimatum sih sebenarnya gitu ya. Dan dia kecewa
kecewa setelah kamu mengambil keputusan, oke, gue benahin diri, tapi gue tetap coba untuk narik kamu ya maskulin, tapi tidak sepenuhnya gitu loh. Jadi kamu lebih focusing dalam pembenahan diri kamu, tetap narik maskulin, tapi kamu juga narik dirimu sendiri, lebih ke situ. Dan itu membuat maskulin dengan orang baru ini akan mengalami banyak pengkhianatan, banyak ya kekecewaan ya dari petualangannya si maskulin sendiri, dan dia tersiksa ya. Masa depannya dengan orang baru ini tidak nyaman, makanya mau balik ke kamu nantinya. Oke? So maskulin sungguh dramatis ya energi kamunya. Oke, kita lihat ya. Healthy choice, making healthy choice in love and life, self-love, self-care, and being happy. And the girl talk, time with the friends and moving on, happy single, living in the moment, having fun, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, and feeling lost, grieving and mourning. So gini, kamu pengen hubungan yang sehat. Ya, cintai diri kamu sendiri aja dulu deh. Kalau kamu belum siap dengan patah hati, kalau kamu belum siap dengan luka, kalau kamu belum siap dengan pengkhianatan ya. Karena di sini ya kamu masih banyak komunikasi dengan siapapun. Ya, untuk bisa membantu kamu move on. Terutama yang berlainan jenis lah ya, yang bisa kamu manfaatkan perasaan mereka untuk kamu. Ya, so aku harap di sini kamu bisa pahami energinya dan bisa memperbaikinya dengan baik. Aku doakan yang terbaik buat kamu maskulin dan juga feminim juga karmik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.